Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Raden Ahmad Muhammad Mustaqim Nasoha SH MH MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya sampingi kelas PAI 1B. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotaan saya Ardila Ika Agustina, Saya Erni Rodatul Jannah. Saya Wahyu Latifah. Saya Hanifah Widayanti. akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kritis Rampasan Perang menurut Imam Mawardi di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dan Hukum Positif Negara Indonesia. Pengertian FAI. FAI secara etimologi berarti pajak. Secara epistemologi, FAI berarti harta yang diperoleh dari musuh non-muslim, bukan dari peperangan, tetapi orang-orang non-muslim memberikannya secara sukarela dan ikhlas atau tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam. Harta FAI dan rampasan perang adalah harta yang didapatkan dari kalangan kaum musyrikin atau yang diberikan oleh mereka. FAI merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. FAI seperti harta yang didapatkan dari hasil perjanjian damai jizyah 1/10 hasil perdagangan mereka, dan harta karas, harta yang didapatkan dibagi 5 bagian yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak atas 5 bagian itu secara sama, yaitu 1. Bagi Rasulullah SAW, yang kedua keluarga dan kerabat Nabi SAW, yang ketiga bagi anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan, yang keempat bagian kalangan miskin, yang kelima bagi ibnu sabil. Selanjutnya yaitu ghanimah. Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas orang Islam dari tentara kafir, berupa tanah, tawanan perang seperti laki-laki, perempuan, anak-anak, dan harta yang dapat dipindah-pindahkan seperti kuda, dirham, pedang, dan sebagainya. Harta rampasan tersebut diperoleh dari orang-orang kafir oleh orang-orang Islam, didapatkan setelah melalui pertempuran antara tentara Islam dengan tentara kafir. Pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah terbagi menjadi 3 macam, antara lain yang pertama safi, yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara. Harta ini tidak boleh dibagi-bagikan. Yang kedua, 1/5 dari safi dibagikan, 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan kerabat Rasul, menggantikannya ke fakir miskin. Demikian ini diikuti oleh Umar dan membagikan kepada fakir, miskin, dan ibnu sabil. Yang ketiga, yaitu 4/5 dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Selanjutnya, rampasan perang mempunyai beragam macam dan berbagai hukum yang lebih banyak dari masalah FAI, karena ia adalah dasar hukum tempat masalah. FAI berasal sehingga hukumnya lebih umum. Macam-macamnya adalah: yang pertama, tawanan perang dari tentara kaum musyrik. Hukum yang berlaku yaitu dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan, dan dibebaskan tanpa tebusan. Jika dibebaskan dengan tebusan, maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, sandra dari anak-anak, dari kaum wanita, dari kaum musyrik. Hukum yang berlaku yaitu tidak boleh dibunuh, namun boleh dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan. Jika dibebaskan dengan tebusan, maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, lahan tanah.
Hukum yang berlaku yaitu dibagikan kepada pasukan atau dijadikan wakaf dan statusnya dikenakan kharaj. Yang terakhir, barang bergerak. Hukum yang berlaku yaitu 80% untuk tentara yang hadir dalam peperangan dan 20% untuk penerima fai. Seperlima bagian Rasulullah SAW peninggal beliau dimasukkan ke kas Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Selanjutnya, bentuk harta ghanimah. Bentuk harta ghanimah yang pertama, harta bergerak. Bentuk harta ghanimah pertama adalah harta bergerak. Apapun benda berharga yang dapat dipindahkan termasuk ke dalam kategori harta bergerak ini. Beberapa contoh harta ghanimah yang masuk kategori harta bergerak adalah 1. Persenjataan, 2. Kendaraan, 3. Perlengkapan perang, 4. Stok makanan, 5. Bahan pangan, 6. Emas dan perhiasan perak, 7. Barang antik, yang terakhir batu mulia. Yang kedua, harta tidak bergerak. Tidak hanya harta ghanimah yang bergerak, pada saat memenangkan pertempuran, tentara muslim dapat pula mengambil harta yang tidak bergerak sebagai ghanimah. Beberapa contoh harta ghanimah yang tidak bergerak ialah benteng pertahanan, wilayah kekuasaan, tanah beserta bangunan di wilayah yang telah dikuasai, serta harta tidak bergerak lainnya. Selanjutnya, ghanimah dalam hukum positif negara Indonesia. Di dalam tata hukum nasional, kami tidak dapat menemukan pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai rampasan perang, ataupun tentang tindakan perampasan atau penjarahan dalam perang. Namun, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara anggota Geneva Convention 1949 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta negara Republik Indonesia dalam sebuah Konvensi Geneva tanggal 12 Agustus 1949. Maka Indonesia terikat dengan ketentuan Geneva Convention 1949, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai perampasan atau penjarahan dalam perang. Baik, jika ada yang ditanyakan, mohon ditulis di kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.